feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold frostbite. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Ciruas, Serang, Banten. Kita berburu Honda Civic Vario facelift lagi. 1 bulan yang lalu juga saya sudah pernah bahas jenis unit seperti ini. Pesanan Pak Kiko dari Tangerang. Dan hari ini pesanan Pak Yosa dari Bangka Belitung. Jadi Pak Yosa ini pesannya yang transmisi manual. Di video sebelumnya juga pernah saya bahas. Mobil jenis ini semakin bagus kondisinya, harganya semakin tinggi. Jadi rata-rata pembelinya juga hobi. Jika Anda hobi juga dengan unit seperti ini, minat mau pesan di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail kondisinya dan saya juga akan jelaskan harganya. Kemudian saya juga akan bahas bagaimana caranya kita mengecek unit yang umurnya sudah tua. Jadi hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk beli mobil yang umurnya sudah 22 tahun seperti ini. Saya akan bahas di video ini. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Inilah untuk bagian depan desain dari Honda Civic Vario facelift tahun 2000. Headlamp utuh. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan kondisinya bagus. Kemungkinan pengecatan ulangnya belum lama. Mobilnya agak sedikit kotor, tapi jika ada yang lecet kita bisa tahu. Dan ini tidak ada, hampir mulus mobil ini. Headlamp bagian kanan ini ada penyok, pecah tidak, retak parah dan belum masuk air. Saya lihat di marketplace harganya lumayan mahal, 750.000 satu headlamp. Dan ini kalau menurut saya belum masuk air. Hanya retak juga di dalam, ini juga belum pecah. Masih layak kalau menurut saya. Dan untuk cat kap mesin ini juga kondisinya bagus dan sudah pernah dicat ulang. Ini tidak tebal. Pernah dicat ulang 1 kali saja. Ini 195 mikron. Honda Civic Vario facelift tahun 2000 ini mesinnya 1600 cc, 4 silinder VTEC. Tenaganya 125 horsepower, torsinya 148 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan dan untuk yang transmisi matic konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya bisa dapat di 11 km per liter dan untuk rute luar kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Kemudian saya akan coba geber ya. Oke, tidak ada asap keluar, jadi mesinnya bagus. Untuk packing dan seal mobil ini juga belum ada minta waktunya yang diganti. Ini cover valve kering, gearbox kering, dan untuk bawahnya. Bawah ini juga seal krek as, packing carter, seal as roda semuanya aman. Jadi untuk packing dan seal kemungkinan pernah diganti, biasanya minta diganti, dan ini packing dan sealnya aman, tidak ada yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 102.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya untuk oli mesin ada di 103.000. Jadi tinggal 1.000 lagi ganti oli mesin, 350.000. Dan untuk oli persneling tidak ada catatannya, baiknya diganti. Untuk oli persneling itu di 350.000. Dan ini hasil tes
olinya. Dipstick oli mesin posisinya dia di sini. Dan ini masih lumayan bagus, tidak hitam ya. Kita akan restart. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di 84% alat ini masih menunjukkan oke, padahal tinggal 1000 lagi ya. Tapi olinya masih bagus sekali. Dan untuk minyak remnya, ini di sini ada tanda seru, artinya cek ya. Ini minta dikuras saja. Biasanya alat ini masih menunjukkan oke jika kadar airnya sudah tinggi. Dan ini sudah lumayan tinggi kadar airnya, baiknya dikuras saja. Untuk kuras minyak rem itu 200.000. Karena bisa merusak booster dan master remnya jika tidak diganti. Dan untuk radiator ini juga sudah menggunakan air biasa ya. Lumayan cukup banyak kotorannya, jadi baiknya dikuras juga. Untuk kuras air radiator itu 200.000, itu memakai pula. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Masih bagus. Ini hasil tes akinya. CCA-nya dia 300 ya. Karena ampernya juga kecil. Ini good, masih bagus sekali. Jadi akinya jelas masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Dan ini ya yang tadi saya jelaskan, ada mentok. Ini masih ori, artinya belum naik dempul ya, belum di repair, hanya sealernya rusak saja. Dan ini bekasnya mentok ke pagar kata ownernya. Jadi bukan tabrakan keras ya. Kalau tabrakan keras itu di sini pasti banyak dempul dan apronnya juga tidak akan utuh. Ini apronnya masih original dan ini penangnya juga masih bawaannya. Jadi mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Velgnya sudah diganti, racing 15 inci. Profil bannya 195/50R15. Pembuatan bannya di tahun 2020. Dan ini ketebalan bannya saya akan ukur di 5,53 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban depan kiri ini. Liner fender bagian kiri ini utuh. Spakbor depan kiri ini kondisinya catnya bagus. Mikasin utuh. Spion bagian kiri ini kondisinya catnya bagus. Dan mobil ini spionnya kanan kiri sudah di upgrade electric power retract. Nanti saya akan perlihatkan. Pilar-pilar ini juga sudah pernah dicat ulang 1 kali dan kaca ini juga belum pernah diganti. Artinya di sini tidak ada korosi dan tidak ada silen. Jadi jelas tidak akan bocor ketika hujan. Untuk bagian cat atap ini juga sama. Ini tidak tebal. 182 mikron. Kemudian untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di tahun 2015. Sebenarnya ini sudah tidak layak dipakai. Masa pakai ban itu di 5 tahun. Tetapi karena mobil ini jarang dipakai, saya lihat tidak ada retak. Dan ketebalannya juga masih baik. Di 6,86 mm. Jadi malah bagusan ban belakang ya. Padahal pembuatannya di tahun 2015. Kemungkinan penggantian bannya itu tidak bareng. Dan ban ini kemungkinan tadinya buat serep bisa jadi. Velgnya juga bagus, catnya depan belakang. Dan untuk bodi samping kiri ini juga tidak ada pecah parah. Kondisinya bagus pengecatannya. Dan untuk pilar-pilar ini juga utuh. Saya akan buka sedikit saja las titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya. Semuanya utuh. Untuk mobil umurnya yang sudah 20-25 tahun kita wajib lihat deknya ini. Dan ini utuh sekali. Tidak ada keropos. Jadi untuk bagian samping kiri
Kemudian samping kanan sudah saya cek pilar A, pilar B, pilar C-nya. Semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian desain belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh dan masih ori. Baret-baret halus wajar ya. Cok-cok dikit wajar. Yang penting tidak masuk air dan tidak pecah. Bagasi belakang ini juga sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Bumper belakang ini juga sama, pengecatan ulangnya bagus. Bumper belakang ini juga kondisinya catnya bagus, tidak ada pecah parah. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya sudah ada tambahan subwoofer dan power. Suaranya ngebas. Di bagian bawah ini juga tidak ada korosi, hanya kotor wajar. Ini bisa dipelingkut nanti di anti karat. Baiknya sih memang di anti karat agar tidak ada korosi yang berkepanjangan. Dan untuk ban serep ini ketebalannya di 3,09 mm, sudah tidak layak sebenarnya, tapi kan ini ban serep ya, jarang sekali dipakai kecuali ban yang dipakainya bocor. Ini kepakai. Toolkit, dongkrak, dan kunci roda ada. Dan ini kolongnya juga aman, tidak ada karat, tidak ada kropos. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Hanya dia retak ya sealernya ini, tapi ini masih ori, bisa ditekan. Nah ini sampai ke sini utuh. Dan ini cirinya, jika memang ada tabrakan keras di sini, pasti las titik pabrikannya tidak akan ada ya. Dan ini ada. Ini las titik pabrikannya masih utuh. Jadi untuk bagian belakang ini aman, tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang karena mulai dari sealer utuh, kemudian cross member itu yang jelas utuh. Kalau tidak utuh bekas ditabrak keras pasti di repair dan naik dempul atau dilas, dan ini utuh. Untuk ban belakang bagian kanan ini sama dengan ban belakang bagian kiri, tidak ada retak dan ketebalannya masih baik, masih layak dipakai. Artinya tidak ada retak di sini, ketebalannya juga masih baik, meskipun memang ban itu dipakainya hanya 5 tahun. Biasanya 2015 itu harusnya memang waktunya diganti. Jika cari aman ganti, harganya 700.000 Acelera seperti ini. Dan ini untuk bodi samping kiri bagus, tidak ada pecah parah. Spion bagian kanan ini juga mulus. Mobil ini kemungkinan catnya belum lama. Dan ini untuk ban depan bagian kanan sama dengan kiri, pembuatan di 2020. Ketebalannya ini fisiknya bagus sekali. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Hampir tidak ada lecet sama sekali. Saya tanyakan kepada ownernya juga, mobil ini belum lama dicat ulang. Jadi alhamdulillah untuk eksterior tidak ada perbaikan. Untuk lecet-lecet halus itu wajar, namanya juga mobil dipakai dan bisa dipoles. Artinya tidak ada pecah parah. Untuk poles itu nyalon masuknya mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, bagasi belakang, dan interior itu di 500.000 city car atau sedan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena mulai dari pilar-pilar, sealer, cross member belakang semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk kunci dapat satu seperti ini, masih ori, dan remote-nya ini tidak berfungsi. Untuk Honda Civic Vario dia belum immobilizer, jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan murah ini 70 sampai 100.000. Dan untuk central lock-nya ini juga sudah tidak berfungsi. Jadi jika mau diganti remote-nya itu pemasangan remote 250.000, tetapi karena central lock-nya masing-masing sudah tidak fungsi, kemungkinan harus beli central lock 200.000 kira-kira. Jadi untuk pemasangan remote dan perbaikan central lock ini di 500.000 pahitnya jika ganti semua. Dan ini untuk door trim bagian driver utuh, hanya sedikit saja ini bekas tangan wajar dan bisa diganti. ini kulitnya bisa 100.000 satu bahan yang sudah sering saya ganti. Dan materialnya bagian atas ini Masya
soft touch, power window 4 pintu auto CC driver. Ini window lock dan di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kemudian power window bagian driver ini aktif, bagian depan kiri aktif, tapi dia seret ya. Biasanya itu hanya kotor jalur-jalurnya. Ini bisa diservis. 200.000 dibongkar semuanya, 4 pintu. Belakang juga aktif sama agak seret saja, perlu dibersihkan. Bagian kanan ini juga sama. Jadi yang dibersihkan itu bagian ini ya, samping-samping ininya. Samping ininya dibongkar sampai ke bawah sini, serta bagian ini juga sama. Jadi sudah banyak lumpurnya. Kemudian mobil ini sudah di-upgrade ke electric power track. Untuk mirror ada dan ini sudah power track. Bagian kanan power track ini aktif dan electric power track bagian kiri aktif. Serta electric mirror bagian kiri ini juga aktif. Ini electric mirror bagian kanan ini sama aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini untuk joknya aslinya seperti ini, fabric, tidak ada sobek parah, kotor ada wajar bisa di salon. Dan untuk jok bagian driver ini juga kotor, ada sompel-sompel sedikit ada wajar, untuk sobek parah tidak ada. Masih layak sekali jok ini di tahun 2000 mobil ini. Dan untuk plafon juga sama utuh, hanya perlu nyalon saja agar nanti tambah bersih. Dan ini untuk door trim bagian belakang utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk trim belakang kiri juga sama utuh. Plafon bagian belakang ini juga utuh, hanya perlu nyalon. Dan untuk jok baris kedua ini sama fabric. Jok belakang ini juga sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya perlu nyalon saja. Dan di sini ada armrest. Kemudian di belakang sini ada 2 speaker, rear defogger dan ada Higmon stop lamp. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Ini tidak ada karat sama sekali. Kilometernya 102.000 ini. Dan ini kondisi setirnya. Tidak ada kendor sama sekali. Dan ini kulit jeruknya juga masih ada. Tapi memang lecet iya bagian atasnya. Dan ini tidak. Ini kemungkinan bekas cover setir. Cover setir juga bisa merusak setir ya. Jadi patokannya kendor atau tidak. Jika kendor itu berarti kilometernya tidak segini. Dan pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Ini. Jadi kalau menurut saya kilometer 102.000 mobil ini masuk akal. Jelas masuk akal. Ya memang tidak ada track service recordnya. Memang mobil ini jarang sekali, memang tahun 2000 juga. Tapi kita bisa menilai lah ciri-cirinya. Pedal tidak habis, setir juga tidak ada, kendor sama sekali. Ini kencang. Kulit jeruknya juga masih ada. Jadi masuk akal, kilometer 102.000. Anda juga bisa menilai sendiri. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya. Penulisannya kurang 0. Jadi 13.000. Ini 102.000. Harusnya di 106.000 ganti oli berikutnya. Untuk oli persneling baiknya diganti saja 350.000. Dan ini untuk indikator cek engine-nya. Saya akan start. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli mati semuanya. RPM juga normal di 900. Ini door warning bisa saya hilangkan ketika pintunya ditutup. Saya akan tekan saja sensornya, ini mati. Dan di tengah ini park brake juga mati. Jadi kelistrikannya normal. Dan untuk power steeringnya mobil ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kemudian wiper depan ini juga aktif. Airnya juga masih hidup. Untuk dashboard ini juga utuh. Kisi-kisi utuh. Ada tambahan Twitter. Manual book ada. Untuk buku servis tidak ada. Laci ini juga masih bagus. Rear defogger masih aktif. Kisi tengah ini juga masih bagus. Dan ini untuk arah semburan ke bagian
atas, tombol lampu hazard hidup, dan ini jam digital, serta ini head unitnya juga masih aktif. Untuk AC-nya juga dingin. Arah semburan sudah lengkap, ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk mematikan AC-nya, ini untuk open close air. Di bawah sini untuk speed fan-nya, dan ini untuk suhu. Saya akan coba AC-nya. Ini kecepatan 1 di 2,9, bagus sekali. Suhunya pelan-pelan turun. Kita akan coba naikkan di kecepatan 2. Bagus ya, kecepatan 2 di 3,9. Saya akan turunkan lagi di kecepatan 1. AC-nya sudah dapat di 26,6 derajat Celcius. Saya akan test drive. Mobil ini knalpotnya racing ya, jadi lumayan ngebas suaranya. Tetapi jika kita geber saja, jika kecepatan segini itu tidak terdengar suaranya. Setir ini perlu di sporing saja, tidak lari-lari, hanya dia ke kiri posisinya. Sporing itu 150.000. Kopling masih bagus, masih pendek dan masih galak, artinya kampas koplingnya itu belum waktunya minta diganti. Tenaga masih bagus. Kampas rem ini minta ganti karena sudah ada suara. Kampas rem depan itu di 200.000. Pemasangan jasanya masing-masing 100.000. Untuk kaki-kaki ini juga alhamdulillah tidak ada perbaikan, masih senyap sekali. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Mobil ini jadi di harga 75 juta. Terima kasih banyak Om Jenal. Tawaran kita sudah dikasih. Mudah-mudahan membawa berkah. Sedikit saya mau tanya Om. Mobil ini dipakai sudah 10 tahun. Dari tahun 2012. 2012 saya alhamdulillah sampai sekarang. Barangkali ada kata-kata untuk terakhir kalinya di mobil ini. Ya, semoga kedepannya Pak Yosan yang akan menikmati mobil lanjutan saya ini semoga berkah ya, nggak ada kendala, biar kita semua ngerasa enak lah, sama-sama enak. Berkah. Amin, amin. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what... Alhamdulillah mobil pesanan Pak Yosa sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan di video ini. Kalau menurut saya mobil ini sangat dirawat sekali. Artinya PR-nya tidak banyak. Biasanya mobil yang umurnya sudah 22 tahun, catnya kurang bagus, perbaikan kaki-kaki, kemudian mesin parking dan seal juga minta waktunya diganti, dan interior juga kurang rapi. Rata-rata seperti itu. Dan mobil ini sangat dirawat. Jadi yang saya jelaskan di pertama video, semakin bagus kondisinya, mobil ini harganya semakin mahal. Jadi saya bagaimana pemesan, jika Anda memutuskan untuk beli unit seperti ini, jika yang kondisinya masih ada PR, itu mungkin bisa di 60 juta cukup. Tetapi jika Anda carinya yang segar seperti ini, itu bisa di 75 sampai 80 juta. Bahkan yang sudah modifikasi itu bisa di angka 90 juta ke atas. Jadi bagaimana kondisinya harga untuk jenis mobil ini. Anda juga bisa cek sendiri langsung di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil jenis seperti ini. Saya bisa mencarikan bagaimana permintaan Anda. Mobil ini totalnya berikut dengan jasa perbaikan di 80 juta. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini.
Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Dan jika Anda ingin pesan mobil di saya, silakan Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga dan prosedur yang saya berikan, silakan Anda pesan slot. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.